Aku dapat juara di sekolah. Iya, ngagetin. Tapi sebelum itu ya, kita shalom dulu sama anak-anak. Oke? Shalom adik-adik. Shalom adik. Balik lagi sama Kak Levina dan Kakak. di PPS Hits Online Service. Nah, sok boleh lanjutin cerita. Iya, tuh dapat juara kakak di sekolah. Di sekolah. Oh ya, di sekolah. Tadi udah dikasih tahu di sekolah. Terus Seneng aja gitu, aku kan jadi juara 1. Ya udah ya. Karena kamu udah juara, kita mau doain juara kamu juga ya. Plus adik-adik di rumah, oke? Biar nilai kalian juga kan bentar lagi mau pada ujian nih, dan mungkin udah pada beres sekolah atau udah beres ujiannya, kita berdoa juga biar nilainya bagus ya. Yuk, sama-sama kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau memberkati kami, berkati juga anak-anak biar mendapatkan nilai yang terbaik. Engkau berkati terus mereka untuk selalu rajin, selalu dengarkan firman Tuhan juga yang paling penting. Dan Tuhan berkati semua acara hari ini, biarlah firman-Mu bisa berema dalam hidup kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kakak, aku nggak didoain. Udah kan anak-anak, kamu anak-anak kan? Iya juga ya. Ya udah, let's praise Jesus. Dadah. Adik-adik, kita semua pasti percaya kalau Tuhan Yesus sanggup untuk menolong dan menyertai kita. Yuk, sekarang kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Allah Sanggup. Timbul di
adik-adik, semua harapan kita harus diserahkan kepada Tuhan dan yakin bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan. Yuk, kita sama-sama nyanyi lagu penuh harapan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertepuk, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, rasaku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yuk adik-adik, kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Bukan terus bertepuk, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, rasaku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, rasaku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Yeay! Ayo adik-adik, kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya, dan nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh lagi ya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu,
Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti semua kabarnya baik, luar biasa, dan penuh sukacita. Oke, di pagi ini kakak harap kalian bisa mendengarkan firman Tuhan dengan duduk yang manis, tidak mengerjakan apapun, hanya fokus kepada firman Tuhan. Siap ya semua? Oke, sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami boleh Tuhan bertemu dalam ibadah online. Kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan selalu melindungi hari-hari kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami sukacita. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus pimpin kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sudah siap ya? Kita dengarkan firman Tuhan. Nah, pagi ini kakak mau berbicara tentang kebiasaan buruk. Bagaimana untuk menang dari kebiasaan buruk kita? Kak, kebiasaan buruk aku banyak loh kak. Iya memang, setiap manusia itu mempunyai kelemahan dengan kebiasaan buruknya. Tapi Tuhan Yesus selalu memberikan solusi, memberikan jalan bagaimana cara kita untuk keluar dan menjadi pemenang dalam melewati kebiasaan buruk kita, membuang kebiasaan buruk kita. Nah, di sini kakak mau bahas judulnya Menang dari Kebiasaan Buruk. Yuk adik-adik, kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca satu ayat saja. Firman Tuhan pagi ini kita ambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Judulnya adalah Manusia Baru. Tapi kakak hanya akan membahas Efesus 4 ayat 25. Tentang apa sih kebiasaan buruk itu? Nah, kita baca yuk sama-sama. Sudah ambil ya Alkitabnya? Oke, 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Nah, firman Tuhan mengatakan, karena itu buanglah dusta. Dusta itu apa sih kak? Nah, dusta itu maksudnya adalah berkata-kata yang tidak sebenarnya. Ya, berkata yang mengatakan yang tidak sebenarnya atau berbuat curang. Artinya bahasa kerennya tuh berbohong. Nah, siapa di sini yang suka berbohong? Ayo angkat tangan, Tuhan lihat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita sebagai anak-anak Tuhan harus berkata jujur, harus berani mengatakan yang sebenarnya. Adik-adik gak perlu takut, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Tapi Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk mengakui kesalahan kita. Jadi adik-adik, pada saat adik-adik takut melakukan sesuatu yang salah, gak apa-apa, terus terang aja. Adik-adik bisa berkata sama orang tua, atau kepada kakak, cici, ya pasti mereka akan memaafkan. Jadi adik-adik gak perlu takut. Gak perlu takut kalau misalnya adik-adik tanpa sengaja melakukan suatu kebohongan. Terucap begitu saja, misalnya begini, seorang ibu bertanya, Budi, apakah kamu sudah mengerjakan pekerjaan sekolahmu? Lalu Budi dengan lantang mengatakan, sudah Mi. Padahal belum. Karena dia asik main game. Wah, maminya pikir sudah selesai mengerjakan tugas. Besoknya begitu sekolah, ternyata tidak mengerjakan tugas karena keasikan main game. Akhirnya apa? Dihukum oleh guru. Ya, dan akhirnya guru harus menelpon maminya. Mami Budi, ini Budi kemarin tidak mengerjakan tugas. Aduh, kok ngomong sama saya mengerjakan tugas ya, Miss? Nah, di situ adik-adik secara tidak langsung berbuat bohong. Memang sih kelihatannya sederhana atau biasa aja lah bohong seperti itu.
Tapi Tuhan perhitungkan adik-adik, jangan salah. Ya, jadi hendaklah pada saat kita akan mengucapkan sesuatu, kita pikir-pikir dulu dampaknya apakah baik atau buruk. Nah, seperti dalam Alkitab, 12 Rasul Tuhan Yesus. Salah satunya yang suka berbohong adalah siapa? Ada yang tahu nggak? Yudas Iskariot. Kenapa Yudas Iskariot suka berbohong? Karena dia sangat cinta dengan uang. Demi uang dia melakukan apa saja. Yudas Iskariot berbohong kepada Tuhan bahwa dialah orang yang menyerahkan Tuhan kepada orang Yahudi. Pada saat perjamuan kudus, sebelum perjamuan kudus, Yudas bernegosiasi dengan para kepala imam. Yudas mengatakan apa? Hei, kalian mau nggak aku kasih tahu mana Tuhan Yesus? Tapi bayar aku dulu. Kalau aku terima duit, pasti aku kasih tahu Tuhan Yesus berada di mana. Nah, karena kelemahan Yudas tentang uang, akhirnya dia tergoda dan mau bekerja sama dengan para imam untuk menangkap Tuhan Yesus. Berapa yang dibayar pada saat itu? 30 keping uang perak. Padahal pada saat itu 30 keping uang perak itu bukanlah suatu uang yang besar gitu. Tapi Yudas mau menjual Tuhan Yesus hanya dengan 30 keping uang perak. Nah, setelah dalam perjamuan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada salah satu dari 12 muridku yang akan menyerahkan aku. Apakah pada saat itu Yudas berkata jujur, mengatakan, maafkan aku Tuhan, aku telah salah, aku telah tergoda? Tidak, tapi Yudas hanya berdiam saja. Dia tidak mau mengakui bahwa dia sudah melakukan hal yang salah. Akhirnya Yudas mengatakan juga kepada para imam, pada saat aku mencium orang ini, berarti dialah Tuhan Yesus. Kalian boleh menangkapnya pada saat itu. Wah, luar biasa Yudas. Padahal Yudas tahu Tuhan Yesus amat sangat mengasihi dia. Nah, pada saat setelah perjamuan kudus, Yudas mencium Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Pada saat itu juga akhirnya Tuhan Yesus ditangkap. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Yudas malah merasa sedih, merasa bersalah. Aduh, kenapa ya waktu itu aku mau bekerja sama dengan para orang Yahudi. Akhirnya Tuhan terluka, akhirnya Tuhan Yesus menderita. Aku bersalah, tapi sudah terlambat, Tuhan Yesus sudah ditangkap. Karena rasa bersalahnya itu, akhirnya Yudas mau mengembalikan 30 keping uang perak yang dia dapat. Dia kembalikan lagi kepada para imam. Tapi tetap dia merasa bersalah. Aduh Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Aku sudah bersalah, aku sudah menjual Tuhan. Aku sudah berbohong kepada dia. Karena setiap hari Yudas merasa bersalah, akhirnya dia tidak sanggup menghadapi hidupnya. Dia akhirnya menggantungkan dirinya. Dia bunuh diri. Tuh, lihat adik-adik. Yudas menyesali perbuatannya. Tapi semua sudah terlambat. Padahal pada saat kalau Yudas melakukan berkata jujur kepada Tuhan pada saat itu, Tuhan pasti akan memaafkannya. Tuhan pasti akan mengampuninya. Sama halnya seperti kita adik-adik. Pada saat kita menyadari, aduh saya sudah berbohong, ampuni saya Tuhan. Minta ampun cepat-cepat sama Tuhan. Minta ampun sama orang yang kita bohongi. Ya adik-adik. Nah, memang susah pada saat kita sudah sering kali berbohong dan tiba-tiba kita harus merubah kebiasaan buruk kita itu. Kita harus berkata yang jujur.
Memang susah, kakak tahu. Tapi tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tuhan selalu memperhitungkan apa yang kita lakukan. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan pengampun. Jadi adik-adik gak perlu takut, gak perlu khawatir. Tapi jangan mentang-mentang Tuhan itu maha pengampun, saya sekarang berbohong, besok saya minta ampun. Terus berbohong lagi, minta ampun lagi. Gak begitu juga. Ya, tetap kita harus berusaha berkata yang jujur. Walaupun itu membuat kitanya dalam keadaan menjadi tidak enak. Ya adik-adik, kakak yakin dan percaya adik-adik semua akan menjadi anak-anak yang jujur. Anak-anak yang berkata dengan yang sebenarnya. Mengatakan apa adanya. Karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan Yesus yang selalu hidupnya diberkati. Kakak yakin dan percaya setiap adik-adik pasti akan berusaha melakukan yang terbaik. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk kita, bisa menang dari kebiasaan buruk kita? Ada beberapa caranya nih, kakak mau kasih tahu. Nih dengerin ya. Caranya satu, pada saat adik-adik mau berbohong atau melakukan suatu hal yang buruk, pikirkan lagi berkali-kali apa dampak buruknya. Jangan memikirkan kesenangan sesaat. Mungkin saat ini adik-adik berbohong, it's okay lah, gak apa-apa. Saya tetap bisa main game kok, masih asik. Nanti aja ngerjain PR-nya, nanti kalau mami nanya, sudah mam gitu. Nanti sebelum tidur aku kerjain, akhirnya lupa. Ya, karena kesenangan sesaat, akhirnya berdampak yang buruk dan harus dihukum oleh guru. Itu contohnya ya. Nah, satu berarti pikirkan dampak buruknya dulu sebelum berbohong. Nah, yang kedua, ketika kita berbohong, kita langsung sadar, aku habis berbohong. Aku harus cepat-cepat minta maaf. Aku harus cepat-cepat minta maaf. Maaf mami, aku sebenarnya belum mengerjakan PR aku. Aku kasihkan main game. Oke mam, aku sekarang mau mengerjakan PR-ku. Cepat-cepat adik-adik berbalik. Jangan terus berlarut-larut, nanti minta maafnya juga nanti aja, jangan. Langsung begitu adik-adik menyadari adik-adik sudah berbohong, langsung minta maaf. Nah, yang ketiga, adik-adik minta tuntunan Roh Kudus. Setiap pagi, bangun pagi, berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk mengingatkan kepada adik-adik bila adik-adik melakukan suatu hal yang salah. Roh Kudus itu ada dalam hati adik-adik, gak jauh-jauh dia mah. Selalu ada di hati kita dan dia yang akan menegur kita pada saat kita melakukan kesalahan atau melakukan berbohong. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, alihkan kebiasaan buruk adik-adik ke kebiasaan yang lebih baik. Misalnya, main game terlalu lama itu baik atau enggak? Pasti tidak baik dong. Kadang-kadang kalau main game kelamaan, lupa makan, lupa minum, lupa bantu orang tua, lupa mengerjakan pekerjaan sekolah. Ya, jadi asik terus main game. Nah, adik-adik harus punya alarm nih dalam diri adik-adik. Wah, aku pokoknya main game hari ini cuma mau 1 jam atau 2 jam. Udah cukup. Nah, habis itu aku harus belajar. Aku harus membantu mami papi. Nah, kalau ada waktu kosong, boleh main game lagi. Jadi adik-adik harus punya alarm dalam diri adik-adik sendiri. Untuk bisa mengerem kebiasaan buruk adik-adik. Nah, selanjutnya, yang terakhir adalah kelima. Adik-adik, kadang-kadang kan kita juga suka keceplosan. Misalnya, kebiasaan buruk kita gampang mengatakan kata-kata yang kasar. Ya, atau misalnya kita punya kebiasaan buruk menaruh barang-barang sembarangan, akhirnya rumah berantakan. Itu juga kebiasaan buruk. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Nah, untuk itu kita minta tolong sama mami atau papi atau cici atau dede. Ini
Ingetin aku dong kalau aku lagi berbuat buruk atau berbuat yang tidak baik. Kadang-kadang aku suka kelupaan. Ingetin aku dong Mi, kalau aku main game kebablasan. Nah, tapi pada saat kita diingatkan, kita nggak boleh marah. Jangan nanti pada saat, wah udah 2 jam nih main game. Alarm dalam tubuh adik-adik atau pikiran adik-adik, udahlah terus aja main game. Nah, Mami ngingetin, hai, ayo main gamenya udah kelamaan, sekarang waktunya makan. Adik-adik pura-pura gak denger. Atau pada saat ditoel sama Mami, malah marah, Mami ini gimana sih? Manggil-manggil terus. Capek tau Mi, pusing nih dengernya nih. Aku kan lagi sibuk nih main game nih, lagi seru nih Mi, lagi seru. Tuh kan kalah Mi. Nah, jadi Maminya dimarahin. Ya, gak boleh seperti itu tidak baik ya adik-adik. Jadi pada saat kita diingatkan oleh orang tua atau orang-orang di sekeliling kita harus cepat-cepat tersadar. Nah, jadi cara menghilangkan kebiasaan buruk kita itu ada 5 yang tadi kakak bilang ya. Pertama, pikirkan dampak buruknya. Yang kedua, saat kita berbohong cepat-cepat berbalik, minta maaf dan berkata yang jujur. Yang ketiga, minta bantuan Roh Kudus setiap pagi untuk mengingatkan kita. Yang keempat, alihkan kebiasaan buruk kita kepada kebiasaan yang lebih baik. Dan yang terakhir, yang kelima, minta orang sekitar kita seperti orang tua, kakak, adik, atau teman dekat untuk mengingatkan kita pada saat kita melakukan kebiasaan yang buruk. Kakak yakin kalau adik-adik melakukan 5 hal ini, pasti adik-adik setiap hari akan berkurang dan berkurang untuk melakukan kebiasaan yang buruk. Dan adik-adik akan menjadi pemenang dari hal-hal kebiasaan-kebiasaan buruk adik-adik. Nah, seperti itu sharing kita pada pagi hari ini. Jadi, tetap semangat, jangan lupa selalu minta maaf pada saat adik-adik melakukan kesalahan, dan kita tetap harus menjadi pemenang dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kakak yakin dan percaya, adik-adik walaupun di rumah tetap melakukan yang terbaik, tetap membantu orang tua, tetap rajin belajar, dan tetap selalu berdoa kepada Tuhan. Setiap pagi jangan lupa selalu berdoa, mengucap syukur, memuji nama Tuhan, agar setiap perjalanan adik-adik bisa menjadi perjalanan yang baik dan perjalanan yang terbaik di mata Tuhan. Oke, sampai di sini dulu sharing kakak saat ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memimpin kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa, ajar kami menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang berani berkata apa adanya, berani berkata berterus terang kepada siapapun untuk memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, anak-anak kami ini Tuhan akan menjadi anak-anak pemenang, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih adik-adik, sampai jumpa, dah. Shalom adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sekali lagi ya, Efesus 4 ayat 17b. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan lupa ya, kirimkan video ayat hafalannya ke kakak-kakak sekolah minggu. Happy Sunday, God bless you. Hafalan minggu ini 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah
bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Terima kasih, God bless you all. Hai teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Happy Sunday and God bless you all. Bye! Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. God bless you. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Salam, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih. God bless you all. Semuanya, ayat hafalan hari Minggu ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. God bless you all. Happy Sunday. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. God bless you. Happy Sunday. Shalom, ayat hafalannya adalah 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih. God bless you all. Happy Sunday. Dalam ayat hafalan minggu ini 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Shalom, ayat hafalan minggu ini adalah 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. God bless you. Bye. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Matius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Matius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh kekuatan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan
ketertiban. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Matius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Happy Sunday, God bless you. Dalam ayat hafalan hari ini 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Shalom, ayat hafalan kali ini dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh kekuatan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan kebangkitan. Terima kasih, God bless you. Matius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hafalan minggu ini adalah 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih, God bless you. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Salam teman-teman, hari ini dimulai ayat hafalan 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. God bless you all, bye-bye. 2 Korintus 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh kekuatan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Timotius 1 ayat 7.
Sebab Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. God bless you. Matius ayat 1. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Terima kasih Kak Ola. 1 Timotius 2 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih. God bless you. Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih. God bless you. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dadah, selamat hari Minggu. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh kekuatan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Terima kasih. Dadah. Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Shalom, ayat hafalan minggu ini 2 Korintus 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih. God bless you. Minggu ini adalah 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terima kasih. God bless you. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. God bless you.